Saya anak ke-1 meninggal, anak kedua meninggal, anak ketiga meninggal. Kok nggak sedih-sedih gitu kan? Nggak sedih gitu kan, biasa aja. Dasar pesugihan, penyembah iblis, setan. Ditonyok tuh, habak gitu kan. Lalu rame tuh di sana. Warga datang. Ayahnya Budi sambil ngomong, nih orang ini mau nyantet anak saya, mau bunuh anak saya, harus diusir. Wow, segala rupa. Warga juga udah gedeg tuh ke si Asep, udah curiga juga. Akhirnya Asep tuh disuruh pindah tuh. Pergi tuh si Asep dari kampung tersebut. Assalamualaikum, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Oke, di video kali ini cuy, kita akan melanjutkan kisah cerita dari part 1 ke part 2. Mohon maaf nih ceritanya lama gitu kan saya mengupload part 2-nya karena ya saya sibuk tidur lah gitu kan cuy ya. Jadi kita akan lanjut cerita keponakan disantet oleh pamannya cuy. Bagaimana ceritanya, kita mulai ke videonya. Nah, jadi setelah Asep diusir ini oleh warga sekitar dan oleh orang tuanya Budi, Asep ini entah kemana lah dia perginya ya cuy ya, karena keluarganya Budi juga dan warga juga udah kesel juga sama dia gitu kan. Jadi I don't care lah, nggak pikirin dia mau di mana, mau kemana, kayak terserah. 10 tahun lamanya Budi ini tidak bertemu dengan pamannya yaitu Asep gitu kan cuy, yang ingin menyantet dia, menjadikan dia korban pesugihan dari si Asep ini cuy. Nah, si Budi ini diterima di salah satu perusahaan, di perusahaan gas ya cuy. Gas ini bukan gas yang 3 kilo angkut-ngangkut ke truk ya cuy, tapi dia ini bekerja di salah satu perusahaan di mana di bidang gas, yang dimana salah satu perusahaannya cukup besar lah. Si Budi ini menjadi teknik di sana, jadi anak teknik. Nah, setelah Budi dipindahkan ke salah satu kota, dan ternyata cuy, si Asep ini, paman yang menyantet Budi ini, tinggal di kota itu juga gitu kan cuy. Nah, jadi Budi ini ketika kerja, ada saudaranya Budi yang lain memberitahu ke Budi, Bud, tahu nggak tuh saudara lo, paman lo, ya saudara kita juga, ternyata dia tinggal di sini, kondisinya mengkhawatirkan, sakit parah. Lalu Budi pun bertanya, emang sakit apa? Katanya dia stroke sih, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuman tidur aja. Tapi suka goyang aneh lah, kata istrinya. Nah, si Budi ini kan kepo gitu kan cuy. Jadi Budi 10 tahun nggak ketemu dengan Asep, Budi udah berusaha melupakan dia, tapi saudaranya yang lain ada yang ngasih tahu. Jadi Budi teringat kembali, dan Budi juga merasa kasihan juga gitu kan ke Asep, dan Budi sudah meridokan, mengikhlaskan dendamnya kepada Asep atas perbuatan-perbuatan Asep di masa lalu cuy. Lalu saudaranya ini mengajak, kita tengok yuk si Kang Asep, kasihan Bud, bagaimanapun dia kan saudara kita. Lalu Budi menjawab, ya gimana nantilah, kalau aku libur, kalau ada waktu, ya oke, nanti kita bareng ke sana ya. Nah, setelah Budi mendapatkan informasi tersebut, akhirnya Budi memutuskan untuk menjenguk pamannya ini, si Asep ini cuy. Lalu Budi ini bercerita kepada istrinya cuy, bahwa pamannya ini yang dulu diduga ingin menyantet dia sampai dia sakit parah gitu kan cuy. Istrinya Budi ini kurang setuju lah sebenarnya Budi mau pergi menengok pamannya ini, karena pamannya ini sudah berbuat jahat kepada Budi. Tapi Budi meyakinkan istrinya bahwa dendam itu tidak baik, kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Mungkin ini pertemuan Budi dan pamannya Asep ini pertemuan terakhir cuy. Lalu istrinya bilang, ya udahlah, gimana Mas aja, silahkan kalau mau ke sana, tapi hati-hati. Iya dek gitu. Lalu berangkatlah Budi pada hari Minggu ke rumahnya Asep cuy, ke rumah pamannya ini. Setibanya Asep di sana, setibanya Budi di sana dan saudaranya ini, Budi kaget melihat kondisi Asep yang sudah kurus kering, berbaring di tempat tidur dan tidak bisa apa-apa. Dan kedatangan Budi ke sana cuy, itu mengagetkan istri dan Asep tentunya cuy. Lalu istrinya Asep ini memeluk Budi, memohon, meminta maaf gitu kan.
maafin kesalahan Asep di masa lalu ke kamu Budi, tolong maafin, ikhlaskan. Ya teh, saya udah mengikhlaskan, udah memaafkan perbuatan Kang Asep kepada saya. Lalu Budi ini melihat Asep dan Asep pun melihat Budi dengan tatapan yang kaget, melotot gitu kan. Asep melihat ada sosok Budi yang datang menjenguk dia, cuy. Lalu Budi ini bilang, "Mang, yang kuat, yang sabar. Budi udah memaafkan Emang, udah mengikhlaskan Emang atas perbuatan Emang." Lalu keluar tuh air mata tuh. Jadi nggak bisa ngomong kan si pamannya ini, meneteskan air mata seolah-olah dia ini menyesal, minta maaf atas perbuatannya. Lalu Budi pun pulang. Setelah pulang cuy, mungkin karena dia ini masih trauma dengan kejadian yang dulu, dia ini bermimpi buruk cuy. Yang dimana mimpi buruknya ini dia kembali melihat sosok yang waktu sebelumnya ini meneror dia di rumahnya dia waktu dia sakit, waktu dia disantet cuy. Budi di sana terbangun di tengah malam sambil mengigau. Lalu istrinya bertanya, "Kenapa mas?" Lalu Budi menceritakan melihat sosok itu kembali. Lalu istrinya ini marah. "Sudah saya bilang kan mas, jangan temuin si Asep. Si Asep ini udah nggak benar. Paman kamu itu orang nggak benar." Lalu Budi nggak mau berdebat tuh sama istrinya. Budi kembali tidur. Lalu Budi kembali bangun cuy. Sebelum adzan subuh Budi ini bangun, dimana dia ini kebablasan tidur gitu kan cuy, dan lupa belum sholat isya. Ketika dia ingin ke kamar mandi, ingin sholat isya, alangkah terkejutnya Budi melihat sekelebatan sosok yang dulu mengincar Budi gitu kan cuy. Si Budi langsung terdiam di sana dan pingsan cuy. Lalu pagi harinya Budi ini dibawa ke klinik. Lalu dokter ini bilang bahwa Budi ini demamnya tinggi badannya. Lalu butuh istirahat supaya dia kembali lagi fit. Nah, setelah itu istrinya Budi ini menghubungi ayahnya Budi, menceritakan Budi kembali lagi sakit seperti dulu. Karena si Budi ini setelah mengunjungi pamannya, si Budi ini jadi sakit seperti ini gitu kan cuy. Ayahnya Budi datang tuh ke rumahnya Budi, marah-marah ke Budi. Bukannya istilahnya apa ya, anaknya lagi sakit tuh marah-marahinnya, mungkin kesel gitu kan, udah tahu pamannya ini si Asep ini nggak benar gitu kan cuy. Malah kesana lagi. Lalu ayahnya bilang, "Bapak udah bilang kamu jangan berhubungan lagi dengan orang itu, biarin aja orang itu mau mati mau apa." Budi di sana diem lah, diomelin sama bapaknya gitu kan. Tapi alhamdulillah ini sakitnya nggak lama, cuma beberapa hari lah dia kembali lagi sehat. Nah, setelah dia masuk kerja lagi, ditanya tuh sama saudaranya yang lain, yang sama-sama kerja di situ cuy. "Bud, kamu kemana? 2 hari kok nggak masuk kerja?" Dia sakitnya 2 hari cuy. "Ah, biasalah ada keperluan." Dia nggak bilang sakit tuh. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, ya dia juga ceritalah ke saudaranya. "Kemarin itu sebenarnya saya sakit 2 hari setelah menjenguk paman saya, si Asep itu." "Wah, yang benar Bud. Sakitnya seperti kayak yang dulu lagi dan saya melihat sosok-sosok yang meneror saya waktu saya guna-guna disantet sama dia." Lalu saudaranya Budi ini bilang, "Udah, kita sekarang ke rumah Asep lagi, kita clearkan masalah ini Bud, ini udah gak benar nih." Lalu setelah itu Budi ini berdegong cuy, tetap kesana tuh sama saudaranya. Setelah kesana, ternyata Asep ini udah meninggal cuy. Udah meninggal tuh. Istrinya Asep ini, istrinya paman Budi ini nangis cuy. Berarti feelingnya Budi benar. Kemarin waktu Budi nengok si Asep, itu adalah terakhir kali Budi berjumpa dengan Asep, pamannya yang ingin menyantet si Budi. Udah tuh. Nah, bekerja seperti biasa, lalu Budi dapat kabar lagi cuy. Dapat kabar lagi bahwa rumahnya Asep yang ditinggali oleh Asep kebakaran cuy. Hancur rumahnya. Dan istrinya Asep ada di rumah tersebut saat rumah tersebut kebakar. Sontak Budi dan saudaranya Budi ini kaget cuy mendengar hal tersebut, karena kasihan gitu kan kepada istrinya si Asep ini.
sudah anaknya yang 3 itu meninggal cuy, ditambah lagi Asepnya terkena penyakit seperti itu, meninggalnya tragis, lalu rumahnya terbakar dan istrinya juga terbakar di situ. Jadi satu keluarga udah itu lenyap cuy, habis tuh semua. Usut punya usut, sosok yang dulu ingin merenggut Budi ini kan nggak bisa tuh merenggut nyawanya si Budi, jadi berbalik kepada keluarganya Asep. Jadi Asep dulu yang meninggal, lalu istrinya, dan hartanya semua jadi lenyap cuy, akibat pesugihan yang dia lakukan cuy. Lalu setelah itu Budi pulang ke istrinya, pulang ke ayahnya menceritakan hal tersebut. Ayahnya pun sebenarnya sudah tahu sih. Ayahnya pun sebenarnya memantau sih, memantau atau ya memantau dari jarak jauh lah gimana kondisinya si Asep sebenarnya. Cuman karena kan yang ditargetkannya ini si Budi, jadi ayahnya Budi ini selalu mewanti-wanti Budi jangan sampai ketemu. Kalau dengan ayahnya Budi kan nggak ada masalah sih sebenarnya cuy. Ayahnya Budi bukan target dari pesugihan atau santet itu cuy. Lalu ayahnya Budi ini menceritakan bahwa Asep ini memang sudah bersekutu dengan jin, dan yaitulah kesepakatan dengan jin itu. Bila diingkari akan seperti itu dengan jin kafir ya cuy, yang dimana itu adalah perbuatan yang syirik dan musyrik, yang dimana resiko konsekuensinya harus ditanggung oleh keluarganya Asep. Nah itu cuy lanjutan kisah part 2-nya. Mohon maaf nah cuy, lama banget saya nguploadnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.